Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Andina Zahira dengan NIM H5401241024. Nah, jadi di sini aku bakal review sedikit nih tentang apa itu regresi linear sederhana. Nah, jadi regresi linear sederhana itu adalah model regresi yang mengestimasi hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependennya. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu untuk mengestimasi atau memperkirakan parameter alfa atau intercept dan beta atau slope-nya agar bisa memprediksi y terhadap variabel x. Nah, regresi linear sederhana memiliki persamaan seperti berikut. Nah, lalu aku mau jelasin lebih detail lagi tentang alfa beta. Nah, jadi alfa itu sendiri adalah titik potong garis regresi dengan sumbu y nih, di sumbu y-nya itu, yang menunjukkan nilai y ketika x-nya sama dengan 0. Nah, biasanya interpretasi ini bersifat teoritis. Nah, sedangkan kalau beta sendiri itu termasuk slope yang menunjukkan perubahan rata-rata y jika x naik 1 unit. Nah, kalau betanya itu lebih dari 0, maka hubungannya positif, dan kalau betanya kurang dari 0, maka hubungannya negatif. Nah, lalu ada goodness of fit, yaitu untuk mengukur seberapa baik model regresi menjelaskan variabel-variabel dependen atau y dengan menggunakan variabel independen atau x. Nah, indikator utamanya itu ada koefisien determinasi yang dilambangkan sebagai R kuadrat ini atau R square. Nah, jadi di sini aku bakal ngejelasin tutorial regresi linear sederhana dengan menggunakan RStudio. Jadi yang pertama, kita buka dulu aplikasi RStudio-nya. Nah, lalu kita pilih file. Sehabis file, kita pilih import dataset, lalu from Excel. Nah, di sini di file atau URL-nya kita masukkan data yang mau kita masukkan. Nah, habis itu muncullah data yang mau kita masukkan ini di sini. Nah, di sini di bagian ingguannya itu kita pilih skip. Habis kita pilih skip, di bagian namanya itu kita rename nih, misalkan ekonometrika. Nah, habis itu kita import. Nah, lalu seperti ini. Lalu selanjutnya kita pilih ini dan kita tambah RScript. Nah, habis kita tambah RScript, di sini kita ketik. Yang pertama itu ada nama data. Lalu seperti ini simbolnya. Lalu LM, lalu buka kurung y strip seperti ini, lalu x, nama data, tutup kurung. Lalu yang keduanya ada summary, buka kurung, nama model, tutup kurung. Nah, lalu kita enter lagi ke 4. Di sini kita tulis aja regresi sederhana. Ini namanya bisa apa aja, tapi di sini aku mau tulis regresi sederhana aja. Lalu kita ketik tanda seperti ini, lalu LM, buka kurung, dan y-nya ini kita kan di file tadi udah didapatkan demand sebagai y, lalu strip seperti ini, dan harganya itu x kan yang tadi. Lalu ekonometrika, kita pilih ekonometrika yang tadi udah kita import itu. Lalu yang kelimanya kita ketik summary, lalu kita pilih regresi sederhana. Nah, di sini aku jelasin lagi untuk demand-nya ini dia termasuk y-nya. Nih, di file ini demand itu termasuk y-nya, dan harga ini termasuk dari x-nya. Jadi x itu harga dan y itu demand. Nah, setelah seperti ini, yang 4 ini kita run sampai biru seperti ini. Lalu yang kelimanya kita run. Nah, muncullah hasilnya seperti ini, hasil data yang kita dapatkan. Nah, untuk estimasinya yang 1963,5819 ini adalah nilai alfanya, dan untuk minus 5,3369 itu adalah termasuk dari betanya. Lalu di sini kita bisa dapatkan juga nilai dari R square-nya itu senilai sebesar 0,5317. Di sini kita juga bisa dapatkan nilai P-nya itu sebesar 4,8 sekian. Nah, dari sini kita bisa mengintersepsikan bahwa
Dari nilai 1963,58 ini bisa kita peroleh bahwa rata-rata demand mingguan ini ketika harganya sama dengan 0 adalah 1963,58 unit. Lalu di sini kita dapatkan nilai betanya adalah minus 5,3369, berarti bisa kita peroleh bahwa setiap kenaikan harga sebesar satu satuan, itu rata-rata demand mingguannya itu turun sebesar 5,34 unit. Ya, karena ini arah hubungannya negatif, jadi dia ketika harganya naik, itu demand-nya akan menurun. Kalau di data ini kita peroleh harganya naik sebesar satu satuan dan demand-nya menurun sebesar 5,34 unit tersebut. Karena ini nilainya negatif, jadi arahnya hubungannya negatif. Nah, lalu nilai R square-nya itu kan kita peroleh 0,5317 atau 53,2%. Nah, sebesar 53,2% ini, variasi demand mingguan dapat dijelaskan oleh variasi harga. Nah, sisanya 46,8% itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model tersebut. Nah, sekarang kita bisa uji T dan uji F-nya. Nah, di sini untuk uji T-nya, kita dapatkan nilai P untuk koefisien yang harga ini senilai 4,87 strip 06, yang dimana nilai ini tuh sama aja kayak 4,87 dikali 10 pangkat minus 6 atau 0,000487, yang dimana itu kurang dari 0,05. Artinya H0 ditolak dan juga H1 diterima. Artinya juga bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap demand mingguan. Nah, lalu untuk uji F-nya di sini kita dapatkan nilai P-nya itu senilai 4,866 strip 06 atau sama aja kayak 0,00004866, yang dimana ini juga kurang dari 0,05, yang artinya bahwa H0 ditolak dan juga H1 diterima. Yang artinya juga bahwa variabel dalam model harga ini secara bersama-sama signifikan memengaruhi demand mingguan. Nah, mungkin cukup dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.